Halo, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di Bia Online hari ini. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak harap adik-adik semua dan mama papa di rumah dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, Katia ingin mengingatkan kepada adik-adik semua untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada hari ini. Dan juga lembar aktivitas yang adik-adik bisa print pada link Bia berikut ini ya. Nah, setelah itu adik-adik bisa minta tolong kepada mama atau papa yang ada di rumah untuk mengambil foto atau video pada saat adik-adik sedang mengikuti kegiatan Bia Online. Boleh saat sedang menyanyi pujian atau sedang mengerjakan aktivitas. Setelah itu boleh diupload di Instagram dan mention ke @biasanberna ya. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram dari Biasan Berna dan subscribe YouTube channel dari Komso Santa Bernadette supaya adik-adik tidak melewatkan kegiatan Bia Online setiap minggunya. Nah, adik-adik, pada minggu ini tema yang akan kita bahas dan kita pelajari adalah Aku Memedulikan Lingkungan Sekitarku yang akan dibawakan oleh kakak-kakak dari OMK Santa Bernadette. Maka dari itu, adik-adik semua dengarkan firman Tuhan dan penjelasannya dengan baik ya. Biar semakin semangat, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyi terlebih dahulu. Yuk kita berdiri, kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus
Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita awali dengan doa dulu ya. Nah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menerapkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Udah pada semangat belum nih? Udah dong ya, tadi kan adik-adik sudah bernyanyi bersama kakak-kakak pembina. Setelah adik-adik sudah berdoa, sudah bernyanyi, sekarang waktunya adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Kak Angel akan bacakan firman Tuhan, adik-adik di rumah duduk yang manis, dibuka telinganya lebar-lebar, kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 36, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukap sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi bacaannya dari mana, hayo? Iya, dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 36. Nih adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan bacaan, Kak Angel ada satu gambar akan ditampilkan. Adik-adik coba perhatikan gambar itu dengan baik. Apa aja yang ada di dalam gambar itu? Iya, di situ ada rumah, ada anak-anak sedang bermain, ada anjing, ada burung, ada matahari, ada awan, ada pohon-pohon ya, ada sungai juga, itu di dalamnya ada ikan. Banyak ya adik-adik. Nah, itu semua disebut dengan lingkungan. Kita semua tinggal di lingkungan dengan berbagai macam hal di dalamnya. Nah, di gambar tadi tuh lingkungannya bersih ya adik-adik. Indah,
Kira-kira kalau tinggal di lingkungan yang seperti itu, nyaman nggak? Nyaman ya tentunya. Adik-adik mau tinggal di lingkungan seperti itu tadi yang bersih, indah, atau tinggal di lingkungan yang kotor? Gak mau ya tinggal di lingkungan yang kotor. Semuanya mau tinggal di lingkungan yang bersih dan indah ya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah menciptakan lingkungan dengan berbagai macam hal di dalamnya, itu semuanya baik. Jadi harus dirawat, harus dijaga, gak boleh dirusak. Karena kita semua ini hidup bergantung kepada lingkungan. Kalau lingkungannya nanti kotor, lingkungannya dirusak, lingkungannya jadi nggak sehat, lingkungannya jadi nggak nyaman untuk ditinggali. Orang-orang yang tinggal di lingkungan yang nggak sehat juga akan tidak sehat. Tadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang biji sesawi. Tadi biji sesawi itu biji yang paling kecil ya di antara benih lainnya. Tetapi ia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Bisa memberikan kehidupan bagi lingkungan sekitarnya. Misalnya, memberikan kehidupan bagi burung-burung. Burung-burung bisa bersarang di pohon itu. Nah, adik-adik bisa menjadi biji sesawi dengan peduli terhadap lingkungan sekitar adik-adik. Gimana caranya? Adik-adik bisa kalau adik-adik pergi keluar rumah, adik-adik bawa minum dari rumah, adik-adik bawa botol minum dari rumah. Jadi nanti di luar adik-adik nggak perlu beli minuman lagi. Jadi sampah yang dihasilkan juga berkurang. Adik-adik mengurangi sampah yang dihasilkan. Adik-adik juga harus menaruh sampah pada tempatnya. Sampah itu letaknya di mana sih seharusnya? Di kali ya, di sungai. Bukan ya adik-adik. Sampah itu harus taruh di tempat sampah, di tong sampah. Ada lagi, adik-adik bisa menanam tanaman di rumah, bareng papa, bareng mama. Di rumah yang punya barang bekas seperti botol plastik bekas, dan lain sebagainya, itu adik-adik bisa daur ulang menjadi suatu prakarya. Misalnya, kalau adik-adik punya botol minum di rumah, botol minum bekas ya, botol minum plastik bekas gitu. Adik-adik bisa bikin jadi suatu prakarya, misalnya dibikin mainan mobil-mobilan. Adik-adik juga bisa bikin jadi kotak pensil, jadi tempat buat adik-adik taruh alat-alat tulis. Bisa juga dibuat jadi pot, jadi adik-adik bisa nanam di situ, bisa menanam di situ. Banyak ya, bisa jadi banyak hal. Nggak cuma botol plastik, kemasan minuman kayak bungkus kopi dan lain sebagainya itu bisa dijadikan prakarya. Nah, dengan adik-adik melakukan hal-hal kecil tadi, adik-adik sudah menjadi seperti biji sesawi. Kenapa begitu? Dengan adik-adik melakukan hal-hal kecil tadi, adik-adik sudah menjaga lingkungan. Lingkungannya jadi indah, jadi bersih. Nah, lingkungannya jadi nyaman ditinggali, jadi sehat. Orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut sehat, senang tinggal di situ. Itu adik-adik sudah menjadi berkat bagi sesama adik-adik dan juga lingkungan sekitar adik-adik. Bisa ya adik-adik menjadi seperti biji sesawi dengan peduli terhadap lingkungan sekitar adik-adik. Nah, setelah ini kita akan melakukan aktivitas bersama Kak Rahel. Nah, adik-adik siapin nih alat dan bahan yang sudah disebutkan tadi untuk mengerjakan aktivitas. Tapi sebelum kita masuk ke aktivitas, kita mau nyanyi dulu nih biar semangat lagi, oke? Jadi yuk kita berdiri, kita nyanyi bareng-bareng.
ngelakuin aktivitas dulu yuk. Nah, kira-kira hari ini kita mau bikin apa ya? Sesuai tema kita hari ini, yaitu aku memedulikan lingkungan sekitarku, maka hari ini Kak Rahel ingin ngajarin kalian cara buat kotak pensil dari susu kotak bekas. Nah, daripada biasanya susu kotak bekas ini kalian buang jadi sampah dan bisa aja mencemari lingkungan, lebih baik kita buat jadi barang yang bermanfaat. Nah, apa aja sih bahan yang perlu disiapin? Yang pertama, tentunya susu kotak bekas ini bisa juga diganti dengan minuman kotak bekas lainnya ya. Juga ada spidol, gunting, lem, selotip atau bisa juga double tip, dan kertas. Bisa kertas karton, buffalo, atau kertas warna lainnya. Nah, kira-kira gimana sih cara buatnya? Ikutin Kak Rahel terus ya. Jadi, caranya yang pertama, kita potong tutup dari susu kotak bekas menggunakan gunting. Kalian bisa minta tolong mama papa kalian ya. Kalau udah kalian gunting bagian atasnya, kita bersihin dulu ya supaya tidak lengket. Nah, kalau sudah kita bersihkan, kita sesuaikan ukuran dari susu kotak bekas dengan kertas warna yang sudah kita siapkan. Bisa kita tandain dulu dengan spidol ya adik-adik. Lalu kalau misalnya ukurannya sudah sesuai, bisa kita gunting. Kalau sudah digunting, kita tempelkan kertas warna tadi ke susu kotak bekas. Kita tutupi semua bagian susu kotak bekasnya ya adik-adik. Lalu kita bisa tempel lagi dengan selotip. Nah, dari sisa kertas yang tadi, kita bisa bikin telinga untuk bentuk dari susu kotak bekasnya. Kita buat 2 segitiga ya adik-adik. Kalau udah, bisa kita langsung tempel aja. Kalau udah ditempel, kita bisa buat wajahnya dengan spidol. Kita bisa bikin kumisnya juga, dan juga kakinya. Juga di belakangnya kita tambahin ekornya ya. Jadi bentuk kucing deh.
Nah, udah jadi deh kotak pensilnya. Gampang kan? Ini punya kakak. Gimana punya adik-adik? Udah pada jadi belum? Kalau udah, jangan lupa ya, upload di Instagram lalu tag @biasanberna supaya kakak-kakak pembina juga bisa lihat hasil karya kalian. Oke? Bye-bye! Nah, adik-adik, itu dia kegiatan BIA online kita pada hari ini. Bagaimana? Pasti seru sekali ya. Dan kakak yakin pasti adik-adik sudah membuatnya di rumah. Nah, saat ini kegiatan kita sudah selesai adik-adik. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami pada BIA online hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas lingkungan yang baik yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat lebih peduli dengan lingkungan di sekitar kami dan menjaganya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kegiatan kita sudah selesai. Tapi adik-adik jangan khawatir, karena minggu depan kami akan kembali lagi dengan tema yang tidak kalah seru dari minggu ini. Sampai jumpa adik-adik.